Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik, secara khusus di dalam masa Prapaskah ini. Hari ini adalah hari istimewa bagi gereja, yaitu Hari Raya Kabar Sukacita. Kabar malaikat Tuhan kepada Maria, di mana ia akan mengandung Sang Penyelamat. Injil hari ini diambil dari Injil Berita Sukacita, yaitu Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Anda pasti sangat hafal dengan kisah ini. Apalagi setiap jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 18 sore, Anda melantunkan doa malaikat Tuhan. Tentu saja saya tidak perlu banyak memberitakan apa intisarinya. Sebagai orang Katolik, saya benar-benar percaya Anda hafal akan kisah ini. Namun saya akan mengajak Anda untuk melihat kisah ini sebagai sebuah kisah pertobatan di tengah-tengah kabar gembira. Yang pertama, kisah ini tentu merupakan kisah yang memanggil kita untuk mengerti pertobatan, yaitu pertobatan dalam pelayanan di tengah-tengah keterbatasan kita. Kita sering kadang-kadang merasa tidak pantas ketika dipanggil untuk melayani. Kadang-kadang kita merasa tidak mampu melakukannya di tengah-tengah sebuah panggilan untuk melayani, ataupun tugas-tugas kepemimpinan, ataupun tugas-tugas khusus lain. Hal itu baik, karena itu adalah sebuah pengalaman pribadi dan bersifat realistis. Tetapi mari kita melihat bagaimana Maria tidak mengandalkan dirinya pada kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa ada sebuah rencana yang lebih baik yang dipandu oleh Allah sendiri, bukan dipandu oleh kelemahan manusia. Mari kita lihat beberapa orang yang mengambil cara yang sama seperti yang Maria lakukan. Kita mengenal Ibu Teresa dari Kalkuta, memulai sebuah karya dalam keadaan yang sederhana. Bukan karya yang besar, tetapi karena bimbingan Allah, maka karyanya menjadi karya yang berpengaruh sangat besar bagi dunia, bahkan diperhitungkan dalam perserikatan bangsa-bangsa. Maka pada suatu kesempatan, Teresa Kalkuta pun diminta untuk berbicara soal apa yang ia lakukan di tengah-tengah konferensi PBB. Yang kedua, saya mengajak Anda untuk melihat pejuang pendidikan untuk perempuan, yaitu Malala Yousafzai, seorang wanita Pakistan. Pendidikannya memang tidak luar biasa, tetapi semangatnya untuk melakukan perubahan dalam memberikan hak pendidikan kepada wanita-wanita di Pakistan membawa banyak perubahan. Inilah sebuah peristiwa pertobatan politis, yaitu dalam pertobatan politik pendidikan. Sesuatu hal yang tidak pernah kita duga, bahwa sebuah kelemahan seorang wanita mampu mengadakan perubahan yang besar dalam politik pendidikan.
Di tengah-tengah ketidakmampuan, orang juga bisa ada bukan terbatas karena tidak mampu saja, tetapi juga menjadi hambatan yang kedua adalah karena alasan ketidakpastian. Bagaimana mungkin sebuah panggilan untuk pertobatan bisa dilakukan kalau masa depan apa yang mau kita rubah itu tidak pasti? Orang bisa menjadi putus asa karena ketidakpastian. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat beberapa orang, tidak perlu menyebut namanya, tetapi peristiwanya, tetapi mereka adalah orang-orang penyintas yang melawan ketidakpastian. Peristiwa COVID-19 menimbulkan ketidakpastian terutama bagi para pelayan kesehatan, bagi para dokter. Belum ada vaksin yang membuktikan bahwa ini memang benar-benar bisa mencegah. Belum ada obat yang ditemukan bahwa benar-benar ini bisa menyembuhkan. Apakah dalam ketidakpastian semacam itu kemudian para dokter lari? Masyarakat lari? Tidak, bukan? Justru ketidakpastian adalah bagian dari hidup perjuangan manusia. Pertobatan yang perlu kita lakukan adalah kebersamaan. Bukankah dalam peristiwa COVID-19 kita sungguh disadarkan bahwa kebersamaan itu adalah bagian yang menguatkan orang ketika mengalami ketidakpastian. Ketidakpastian di dunia ini hanya dapat dikalahkan oleh pertobatan yang namanya pertobatan kebersamaan dalam persaudaraan. Saya juga ingin mengajak Anda secara khusus untuk berbicara soal dunia wanita yang kelihatannya lemah, tetapi karena memiliki keyakinan dan terutama keprihatinan atas bangsanya, keprihatinan sosial yang ia hadapi, maka dia bisa berjuang dan terus berjuang. Anda pasti sangat akrab dengan berita-berita yang ada dalam dunia politik dari seorang wanita yang bernama Aung San Suu Kyi. Dia adalah seorang yang sangat penting dalam konteks sosial di mana dia memperjuangkan hak-hak keadilan masyarakat. Memang dia bukan menjadi seorang pemimpin karena dia selalu dihalang-halangi untuk melakukan perubahan sosial, tetapi kita bisa melihat kembali kelemahan seorang wanita tidak boleh dianggap enteng dalam melakukan perubahan sosial. Kelembutan seorang wanita tak boleh dianggap enteng ketika ia melakukan perubahan. Dengan sikap anti kekerasan itulah Aung San Suu Kyi justru memenangkan hati banyak orang. Itulah sebuah kekuatan wanita seperti yang dilakukan juga oleh Maria. Ia wanita yang penuh dengan kasih sayang, membesarkan sang putra, dan akhirnya ia memenangkan dunia spiritual. Ia disebut sebagai Ibu Tuhan. Saya juga akan mengajak Anda untuk melihat beberapa peristiwa yang dialami oleh mereka yang berjuang dalam gereja. Kita mengenal seorang uskup yang berjuang dalam pertobatan sosial, yaitu Uskup Oscar Romeno.
Romero memang dia adalah seorang uskup, tetapi dia juga mau terlibat dengan keadaan sosial negaranya. Dia tahu bahwa risikonya adalah kematian. Dia tahu risikonya adalah pembunuhan. Tetapi sebagai seorang uskup, dia harus memberikan contoh kepada umatnya untuk melakukan pertobatan sosial, pertobatan keadilan sosial. Maka dari beberapa contoh yang saya sampaikan tadi, maka pada hari raya kabar sukacita ini, saya mengajak Anda untuk melihat hubungan antara peran-peran orang dalam kabar sukacita itu yang lemah seperti Maria, Yusuf suaminya yang lemah juga, tetapi mengubah dunia dengan kasih pengharapan. Maka mari kita mengadakan refleksi pertobatan kita di masa Prapaskah ini. Apakah Anda pernah merasa tidak layak melakukan sesuatu yang besar, tetapi tetap mau melaksanakannya bukan karena dipandu oleh kelemahan kita sendiri, tetapi karena dipandu oleh kebersamaan, oleh persaudaraan, dan tangan Tuhan yang kuat. Yang kedua, bagaimana kita bisa meneladani Maria ketika Maria berkata, "Ya," kepada Allah, bahkan ketika ia sulit mengerti. Maria dihadapkan dalam sebuah ketidakpastian. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi karena aku belum bersuami, ketika engkau mengatakan kepadaku bahwa engkau akan melahirkan seorang juru selamat? Maria tidak dipandu oleh ketidakmampuannya. Ya, memang dia tidak mampu untuk memahami, tetapi dia percaya akan tangan Allah dan kabar baik sukacita yang dibawa dalam kebersamaan dengan para malaikatnya. Maka saudara-saudara yang terkasih, semoga pada hari raya kabar sukacita ini Tuhan selalu membantu kita untuk melakukan pertobatan yang relevan. Baik itu pertobatan spiritual, percaya akan tangan Allah yang kuat, percaya akan komunitas Katolik kita yang selalu mendukung apa yang baik. Semoga dengan demikian pertobatan kita bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga bersifat eklesial, sosial, dan memberikan kepada kita perubahan hidup yang semakin hari semakin baik. Shalom.